Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bongkar untuk impact Kamole DT500 ini. Dan sebelum itu kita akan sharing ya bagaimana kendala selama penggunaan di 2 bulan di alat berat. Artinya kita pakai buat buka baut yang keras sampai dia terbuka kotor, entah kena solar atau oli grease. Jadi nantinya kita akan bongkar ini, kita akan bersihkan semua komponen dalamnya, terus kita periksa juga bagian gearbox ini apakah ada keausan atau yang rompal ya. Oke, jadi untuk kendala selama pemakaian di 2 bulan ini di baterai, jadi dia kadang suka tiba-tiba mati kalau kita pakai, bukan karena habis baterai tapi karena pelatnya ini dia awalnya nggak rapat, jadi dia kadang kena ke sini, kadang nggak ngejepit. Jadi ya kita langsung congkel aja untuk plat ini, kita tengahkan sampai dia bisa ngejepit platnya. Terus kenapa ini kita lakukan kertas? Karena ya tadi sering kita pakai buat buka baut yang keras, artinya getarannya itu sampai ke baterai, terus bautnya ini lepas yang dua di depan. Begitu kita mau pasang baut yang sama ukurannya malah sudah pecah di bagian atas ini. Mungkin karena saya kekencangan waktu ngencangin ini. Untuk unitnya sendiri ya nggak ada kendala sih. Ini kecil lah, jadi ringan, nggak pegal di tangan, bisa kita pakai di tempat yang terbatas atau tempat sempit. Cuma ya efeknya ini dia sering gesekan jadi untuk bagian headnya ini, karena sering dipakai buat buka drive shaft, propeller shaft, atau yang tempat sempit lah pokoknya. Untuk bagian ini anvil dia memang begini ya, dari awal juga begini. Ini wajar karena impact itu kan dia tekanannya ke depan bukan ke samping kayak bor begini. Ini wajar. Untuk yang lock socket ini juga sebelumnya ini loss ya, sempat jatuh sendiri soketnya. Jadi buat ngatasinnya kita buka ini, kita ganti o-ring dalamnya, baru kita pasang lagi. Habis itu dia normal lagi untuk fungsinya. Bagian anvil ini kalau kita habis pakai stall ya, dia kadang ngunci, nggak bisa bebas begini. Itu nyangkut apa? Nanti kita jelaskan ya begitu ini kita bongkar. Kenapa ini jadi warna merah? Jadi case ini dia sempat tidak sengaja kena red penetran. Jadi karena itu nggak bisa kita hilangin ya sekalian, jadi saya semprotkan ke semuanya. Jadi dia nempel di bagian yang bahannya karet ya. Sama di video saya sebelumnya yang kita warnain casing ini. Tipe yang seperti ini dia nggak bisa dibuka langsung ya gearboxnya dengan 4 baut yang di depan. Dia harus buka cover samping. Oke. Ini untuk konektor baterainya. Ya. Ini untuk modulnya. Modul. Ini untuk tombolnya ya. Ini untuk trigger. Heads. Ini selektornya. Ya, seperti inilah. Kita buka semua. Ini kita bersihkan. Ini untuk brushless motornya. Ya emang harus dibongkar sini. Coba kita cabut. Oke, ini untuk gearnya ya. Seperti ini aman. Ini untuk bagian brushless motornya ya. Ternyata kotor sekali. Lihat. Mungkin ini yang bikin kadang ada bau gosong. Nah, grease-nya sampai ke sini teman-teman. Mungkin ini kotoran dari luar ya, bisa masuk ke sini. Ya itulah dari lubang ventilasi. Makanya kalau punya alat begini ya harus kita ya rutinkan lah buat perawatan seperti ini, biar kita tahu di mana dia ada kendala atau kerusakan. Oke. Kita bisa lihat di sini untuk anvilnya dia terjadi keausan di bagian sudut bawah sini. Karena dia emang yang kena pukul sama hammer ini. Terus yang bikin dia stuck anvilnya karena dia waktu kita berhentikan impact kebetulan posisinya begini. Jadi dia ngejepit antara anvil dan hammer.
makanya dia tidak bisa diputar, kecuali kita nyalakan dulu sampai dia turun begini, baru dia bebas lagi. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita bersihkan ya setiap komponen dari impact ini. Untuk cover kita tadi cuci pakai air sabun, ini lumayan bersih ya daripada sebelumnya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di sini kan ada paretan teman-teman, ada paretan, di sini juga ada yang timbul. Jadi kalau misalkan kita pasang begini, dia sangkut di sini. Jadi selain 4 baut yang ikat, dia sangkut di bagian alurnya ini. Jadi ya harus kita buka dulu untuk covernya ini, gak bisa kita langsung cabut seperti ini ya, dia terganjal. Jadi ini kita lap-lap aja, soalnya ini tidak bisa kena air, nanti takutnya malah short. Yang penting bagian dalam ini nggak kotor kayak sebelumnya, jadi nggak akan ada bau hangus karena grease yang panas karena terputar. Ini untuk rotornya seperti ini. Untuk yang besi ini magnet permanennya ya, jadi dia nempel ke besi seperti ini. Housing ini bahannya aluminium ya, jadi dia tidak nempel ke magnet. Sama yang bagian depan juga. Kalau ini agak nempel karena ada busing ini dalam. Kenapa dia aluminium? Ya supaya bisa cepat transfer panas ya. Jadi ketika hammernya ini kerja, dia mukul-mukul anvilnya, otomatis kan dia panas. Jadi panas ini cepat ke transfer ke cover ini. Jadi nggak akan sampai aus yang berlebih di sini karena panas. Seperti itu. Jadi di sini ada ring gear. Ring gearnya masangnya di sini. Oke. Ini locknya kita pasangkan nanti. Terus sebelum masang ini, dia ada spacer ya di sini. Yang kecil. Jadi fungsi spacer yang ini buat nahan pinnya ini, biar dia tidak ngegesek langsung ke bearing yang besar ini. Seperti itu. Jadi kita pasangkan begini. Ini bolak-balik sama dia. Baru kita pasangkan seperti ini. Dan di atas ini ada si anvil. Sebelum ini dipasangkan housing ini, dia ada spacer lagi. Untuk spacer yang ini dia harus kita perhatikan ya, depan belakangnya dia nggak boleh terbalik. Coba perhatikan, ini ada bagian chamfernya di bagian dalam, yang ini rata. Jadi yang rata ini itu menghadap housing ini, sedangkan yang chamfer dia menghadap ke bagian anvil. Jadi kalau kita perhatikan ya, di sini kan dia nggak betul-betul sudut tajam, dia ada radius. Fungsi radius ini buat mencegah retak di sudutnya. Jadi kalau misalkan kita pasang yang rata di dalam, dia tuh nggak bisa rapat teman-teman. Kalau kita paksakan ya malah nanti bakal ngegores di sini sampai dia rapat gini ya. Tapi kalau kita balik chamfer ini ke di dalam, jadi itu dia bisa nutupin si radius yang tadi ya, begini. Jadinya dia rapat seperti itu. Kita lanjut. Jadi ini kita pasangkan di sini, baru bisa kita pasangkan di housingnya seperti ini. Oke. Jadi di sini saya mau sekalian sharing gimana kita cara menghitung gear ratio dari planetary gear begini ya. Kan kalau kita perhatikan, ini yang ditahan itu ring gear, inputnya itu sun gear, baru outputnya itu carrier. Yang kita tahu kan untuk rumus mencari rasio itu output dibagi input. Misalkan gear outputnya itu 20, inputnya itu 10, berarti perbandingannya 2:1 gitu ya. Jadi 2 putaran input sama dengan 1 putaran output. Terus gimana kalau bahasnya soal planetary? Jadi tadi ini sudah saya hitung ya, untuk ini ring gear itu jumlahnya di 50 tits. Dan untuk sun gearnya, sun gear ini 7 tits. Ini sun gear, ini ring gear. Oke. Jadi berapa carriernya? Kalau kita cari carrier itu sun gear ditambah ring gear, jadi hasilnya 50 ditambah 7, 57. Nah 57 ini dibagi sama inputnya 7, hasilnya itu 8,14.
8,14. Gimana penjelasannya itu? Jadi begini ya. Nih ya. Ini kan ada coakan ya, kita tandain di sini aja. Oke. Tadi kan hasilnya 8,14. Jadi kita langsung putar aja outputnya. Jadi kan 8 kali putaran input, 1 kali putaran output. Biar gampang kita putar outputnya sekali, baru kita hitung berapa kali putaran inputnya. Oke, hitung ya. Ini kembali ke sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi kalau misalkan output impact ini 1000 rpm, ya artinya ini sudah 8000 mutarnya. Karena dia menghasilkan torsi ya. Jadi mereduksi putaran seperti itu. Sebelum kita rakit, kita ukur dulu ya untuk hammernya ini. Untuk lebarnya di sini kita ambil rata ini di 27 mili. Dan untuk diameternya di 47 ya. Dia nggak sampai di 5 cm. Seperti itu. Ya lumayan sih. Ini padat banget, malah berat. Oke, sekarang kita rakit. Pertama-tama ini ring gear. Ini bolak-balik sama sepertinya. Oh ya, sama. Kita pasangkan langsung teman-teman. Baru kita pasangkan locknya. Ini biar dia tidak terlepas. Oke, ini sudah. Baru kita kasih gris ya. Di sini saya pakai gris merah lithium. Yang mungkin lebih bagus gris yang seperti ini karena dia tahan panas. Ya walaupun tadi nyatanya kita buka dia cair juga ya. Ada gris yang lengket yang merek Cobra. Itu betul-betul nggak terlepas dia dari gearnya. Ini kita kasih lewat dalam aja. Kita dorong-dorong sampai dia terkeluar lewat samping. Ya artinya dia padat. Terganti gris yang di dalam ringnya biar pinnya nggak ngegesek ke bearing. Oke, langsung dipasangkan aja ya. Oh sip, mantap nih. Baru di bagian anvil kita masukkan ke dalam sini juga ya. Kan ini juga poros putaran. Oke. Oke lah, sip. Oke, ini masih batas wajar ya. Nanti hilang sendiri juga. Oke, ini spacernya kita kasih juga. Oke, baru kita pasangkan di sini ya. Oke, kita bisa tutup ini. Seperti ini untuk urutannya. Oke, kita cek lagi ya. Terbalik atau enggak ini? Oh ya, aman. Kita pasangkan. Oke, ini sudah selesai. Jadi ini kita pasangkan lewat belakang seperti ini. Oke. Ini untuk tipe bearingnya ya. Kalau teman-teman penasaran, ini 625 RS tulisannya. Depan belakang ini sama sepertinya. Oh ya, sama. Oke, kita lanjut. Ini kita tempelkan di sini. Jadi untuk bagian bearing dia duduk di ini ya. Duduk di bagian cover. Nah, berarti ini kita pasangkan dulu teman-teman. Ini kita masukin. Oke. Kita luruskan seperti ini. Oke, ini sudah duduk ya. Ini untuk selektornya. Dia begini ya. Jadi ini yang tersetel kalau kita geser-geser tengah buat ngunci. Oke, kita pasangkan begini. Sip. Kita pastikan dulu ya untuk kabel-kabelnya jangan sampai terjepit waktu kita pasang cover.
Oke. Jadi seperti ini ya untuk urutannya. Tinggal kita pasang ini modenya, stiker mode di sini. Dah. Bismillah. Nah, rapat ya. Oke, nyala ya. Kita komplikan bautnya dulu. Alhamdulillah ini sudah kita baut semua ya. Sekarang kita tes untuk suaranya. Oke, bismillah. Ya, agak halus ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.